kudus, kekal ku milikmu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Kami datang memuji-Mu, kami datang menyembah-Mu, Yesus Juru Selamat kami. Setiap detik, setiap waktu, kami perlu Engkau Tuhan. Sebab kami berbahagia Tuhan memiliki Engkau. Kami berbahagia ketika kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bernyanyi, kami bermazmur bagi-Mu. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Shalom saudara, terima kasih untuk setiap kesempatan kita boleh duduk diam dalam hadirat Tuhan dan menikmati firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa.
Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, Engkau yang bekerja, beracara di tengah kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan saat ini memberi kekuatan pada jiwa kami, karena Tuhan yang ada di antara kami. Kami berdoa agar kiranya Tuhan, setiap kali kami dengar firman Tuhan, kami dikuatkan. Kami jadi lebih berani untuk hidup bagi Sang Raja. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan, kami berikan segala pujian, hormat hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih akan mendengarkan firman mengenai keberanian bagi Sang Raja. Secara khusus saya ingin bicara dengan penuh keberanian atau with boldness. Jadi keberanian itu seperti yang sudah kita dengar ya, keberanian untuk percaya, keberanian untuk menderita bagi Kristus. Dan hari ini kita mau lihat ada beberapa tokoh yang berani, tapi sebetulnya awalnya wajar kalau merasa takut. Yang pertama adalah tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Kalau kita lihat gambar ini pasti kita tahu ini siapa ya, juga tertulis di sana dalam bahasa Inggris Moses atau Musa. Musa ini banyak sekali kisah-kisah luar biasa ya, karena Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda yang ajaib, memimpin bangsa Israel menang dari banyak pertarungan, dan Musa bahkan menunjukkan kuasa ilahi dengan membelah laut, dengan mengeluarkan air dari batu, dan banyak hal yang lainnya. Tapi setiap kisah yang luar biasa itu, saudara, juga tidak membuktikan bahwa Musa tidak pernah takut. Karena bahkan Tuhan kita Yesus Kristus pun sempat merasa takut. Moses itu atau Musa sempat merasa takut berkali-kali, Bapak Ibu, dalam kisah di Alkitab. Oke. Di sini ada beberapa hal yang menunjukkan ketakutan Musa dalam Keluaran 4. Yang pertama, Bapak Ibu, ayat 3 sampai 5 itu Musa berbicara pada Tuhan bahwa dia nggak mau untuk diutus ke bangsa Israel di tanah Mesir. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa aku yang menyertai kamu tuh Allah yang luar biasa. Pertama kali Tuhan sebelum menunjukkan mujizat-mujizatnya pada bangsa Mesir, justru menunjukkan mujizat tersebut pada Musa sendiri, pribadi yang Tuhan utus. Yang pertama adalah Tuhan mengubah tongkat menjadi ular. Jadi Tuhan menyertai Musa dengan tanda-tanda ajaib. Yang pertama, kalau mereka tidak percaya, lempar tongkat yang di tanganmu itu dan tongkat itu akan menjadi ular. Ya. Kalau mereka belum percaya juga, maka lakukan ini. Masukkan tanganmu ke dalam bajumu dan ketika dilakukan, ketika dikeluarkan lagi, tangan Musa sudah penuh kusta. Ketika dimasukkan kembali, maka pulih, Bapak Ibu, sembuh. Kusta loh Bapak Ibu. Penyakit bisa diatur oleh Tuhan Yesus. Jadi apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Itu yang mau Tuhan sampaikan. Kalau mereka tidak percaya juga di ayat 8-9 pada Keluaran 4 dikatakan Tuhan akan mengubah air sungai Nil menjadi darah. Bukan Musa, tapi Tuhan yang melakukan semuanya. Jadi ketika Tuhan berbicara dengan Musa dan Musa merasa takut, Tuhan menunjukkan kamu berjalan bersama denganku. Lakukan saja bagianmu. Itu yang Tuhan sampaikan ya. Tapi
Bahkan Musa saking takutnya di ayat ke-10 itu dia berkata, saya ini tidak pandai bicara, berat mulut, saya berat lidah. Nah, inilah perbedaan antara boldness for the king atau boldness to the king ya sebetulnya. Kalau boldness for the king itu dia untuk sang raja. Tapi boldness to the king itu adalah ketika dia di hadapan raja, ketika dia di hadapan Tuhan, Musa berani bicara. Saya ini nggak berani, orangnya saya begini-begini. Nah, seperti itu. Saya ini berat mulut, berat lidah. Sampai Tuhan katakan apa? Aku yang menciptakan lidahmu. Aku akan menyertai lidahmu. Bahkan di ayat ke-13 ya, saya rasa ini puncak Musa merasa takut ya. Dia berkata sama Tuhan, Tuhan utuslah siapa saja. Ibaratnya dia berkata, asal jangan saya. Nah, wajar ya Bapak Ibu ketika merasa takut. Tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yang menyertai kita tuh Allah yang luar biasa Bapak Ibu. Pembuat mujizat dan keajaiban-keajaiban. Jadi tokoh yang pertama di dalam Alkitab yang merasa takut itu adalah Musa yang kita belajar ya Bapak Ibu. Dan ada banyak contoh ya, ketika pribadi yang kita lihat berani dan dianggap gagah berani, itu sebetulnya mengalahkan ketakutan mereka sendiri, menghadapi ketakutan mereka sendiri, karena berdasarkan percaya pada Tuhan yang tahu segalanya. Jadi Musa takut berkali-kali Bapak Ibu. Hingga setelah dia menghadapi ketakutan-ketakutannya, pribadi yang sama berkata seperti ini. Dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan ketika Musa menghadapi pertarungan dengan bangsa Amalek, di mana dia mengangkat tongkatnya, ya, hingga setelah peperangan itu berakhir, Keluaran 17 ayat 15 dia berkata, di sana Musa mendirikan mezbah untuk Tuhan dan menyatakan bahwa Tuhanlah panji-panjiku. Jadi pribadi yang tadinya takut Bapak Ibu, yang tidak merasakan kuasa Tuhan, tidak mengakui kuasa Tuhan, dengan seluruh pengalaman yang dia lalui, Tuhan menunjukkan mujizatnya, Tuhan menunjukkan betapa penyertaan Tuhan itu luar biasa, dari tidak ada menjadi ada. Itu dia berkata dengan penuh kepercayaan, Tuhanlah panji-panjiku. Dan Bapak Ibu Saudara, pengalaman yang kita lalui bersama dengan Tuhan, itulah yang akan mendefinisikan Tuhan bagi kita. Yang membuat kita jadi berani ketika kita menghadapi sesuatu adalah Tuhan sendiri. Pengalaman kita dengan Tuhan. Mungkin Tuhan nggak berbicara dengan kita secara verbal langsung seperti zaman Perjanjian Lama ini. Tuhan berhadapan muka dengan Musa. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya Bapak Ibu. Di Keluaran 33 ayat 14 firman Tuhan yang selama-lamanya amin berkata, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Tuhan yang akan membimbing kita dan memberikan ketentraman kepada kita. Ketika kita merasa takut, di situ kita perlu ketentraman, kita cukup datang pada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dia sumber kekuatan, dia sumber keberanian yang tidak terbatas. Dia sendiri, Bapak Ibu, akan membimbing kita melalui hal-hal yang tidak kita ketahui, melalui hal-hal yang buat kita rasanya berat,
Dia yang akan memikulnya bersama dengan kita. Allah kita luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian, ini juga ditegaskan, Bapak Ibu. Di dalam perjanjian lama dikatakan seperti itu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, hal yang sama yang dilakukan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Gambar ini ya Bapak Ibu, sebelumnya itu biasa saja buat saya, tapi setelah saya baca kembali, setelah saya renungkan berkali-kali ya untuk bagian ini, Bapak Ibu Saudara tahu ketika Tuhan Yesus merasa takut, atau ketika kita merasa takut, kita bayangkan untuk siapa kita berdoa Bapak Ibu? Untuk kita sendiri biasanya. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan kuatkan kami, teguhkan kami. Tahukah Bapak Ibu Saudara, di tengah ketakutannya yang luar biasa, untuk siapa Tuhan Yesus berdoa? Tuhan Yesus tahu bahwa segala yang harus dia hadapi akan dia hadapi bersama dengan Bapa. Segala penderitaan fisik ataupun dalam hatinya. Dan dia berserah pada Bapaknya. Tapi di tengah segala ketakutannya itu, di dalam Alkitab tertulis banyak sekali ayat ya, bahwa Yesus berdoa untuk murid-muridnya, untuk orang percaya, untuk kita, untuk saya dan saudara. Bayangkan, Tuhan Yesus sendiri yang berdoa untuk kita. Setelah Tuhan katakan bahwa Dia yang akan membimbing kita, memberi ketentraman kepada kita, Dia senantiasa berdoa pada Bapa untuk kita. Dia paham bahwa kita takut, tapi Dia janjikan pada kita tempat bersama dengan Dia selamanya, ketentraman yang tidak pernah berakhir. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus berdoa untuk Iren. Ganti dengan nama Bapak Ibu Saudara. Ganti dengan nama anak Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Jangan lagi merasa takut Bapak Ibu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena yang berdoa untuk kita adalah pembuat keajaiban itu sendiri. Ini adalah ayat yang luar biasa Bapak Ibu. Dari Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Keberanian kita memampukan kita untuk menghampiri tahta kasih karunia. Di zaman dahulu di perjanjian lama, itu hanya imam, hanya orang-orang yang dikuduskan terlebih dahulu yang boleh menghampiri tahta kasih karunia, yang boleh menghampiri ruang maha kudus. Tapi kita, sejak kita diselamatkan dengan darah pengorbanan Yesus Kristus, satu kali untuk selamanya, kita dilayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian. Supaya kita boleh datang sama Tuhan Yesus, menerima rahmat pada waktunya. Ketika kita menjalani hidup ini, kita beroleh kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Ada satu tokoh lagi di dalam Alkitab ya Bapak Ibu, yang ingin saya angkat, yaitu pahlawan yang gagah berani bernama Gideon. Kisah Gideon ini adalah dari Hakim-Hakim. Kalau Bapak Ibu tahu, Gideon ini bukan anak yang baik menurut istilah orang. Karena Gideon ini
disembunyikan ya Bapak Ibu. Jadi dalam Hakim-Hakim 7 ayat 12 dikatakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ketika itu Gideon sedang bersembunyi di tempat pengirikan Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan lihat hati. Tuhan yang tulis rencana. Tuhan Yesus yang sempurna untuk masa depan kita. Meskipun ketika itu nggak ada alasan untuk mengatakan Gideon adalah pahlawan yang gagah berani dalam pikiran manusia, tapi Tuhan yang berkata pada Gideon, engkau pahlawan yang gagah berani. Di situ logika manusia dan takutnya manusia pasti ada ya Bapak Ibu. Di Hakim 7 ayat 15 selanjutnya itu Gideon berkata, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa kami bisa sampai seperti ini? Tuhan sudah membuang kami. Bagaimana mungkin? Aku, kaumku yang paling kecil, dan aku yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi ada alasan-alasan ya yang bertarung di dalam diri, dalam pikiran, bahwa siapakah aku ini? Tetapi di situ Gideon juga meminta tanda bahkan sama Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda pada Musa, di sini Gideon meminta pada pribadi yang muncul di depannya, kalau memang Engkau Tuhan, tunggu aku di sini dan aku akan mempersembahkan korban bagimu. Jikalau Engkau sendiri yang berfirman kepadaku, dan Tuhan berkata, aku akan tetap tinggal sampai Engkau kembali. Setelah Gideon membawa persembahannya dan sosok itu mengulurkan tongkat pada batu di mana persembahan itu sudah disusun, api muncul dari batu dan memakan habis persembahan itu. Berarti di sini Tuhan Yesus pun menguatkan Gideon. Seperti Tuhan Yesus menguatkan Musa. Ketika kita bertanya pada Tuhan Yesus, Tuhan bukan Allah yang menutup mata. Tuhan bukan Allah yang menutup telinga. Dan Tuhan bukan Tuhan yang tidak mau menolong Bapak Ibu Saudara. Dia akan berikan kita kekuatan. Dia akan berikan kita apa yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dilihat. Tuhan sudah sediakan. Dan di ayat ke-24 di sana dikatakan, Gideon mendirikan mezbah bagi Tuhan. Seperti Musa sebelumnya juga mendirikan mezbah bagi Tuhan setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan. Mezbah Gideon. Di sana dia menyatakan, Tuhan itu keselamatan. Karena Tuhan memberikan keselamatan pada Gideon, meskipun telah bertemu dengan muka, tapi Gideon tetap hidup. Ketika kita punya pengalaman khusus dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, disitulah hidup kita akan jadi kesaksian. Seperti pernyataan-pernyataan Musa, Gideon ini, yang membuat kita percaya, oh ya, Tuhan itu seperti itu. Karena berdasarkan pengalaman hidup. Tapi ketika sesuatu itu kita alami, pasti ada rasa takut. Di ayat yang ke-27 itu dikatakan, setelah Gideon menerima pesan Tuhan, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Jadi Gideon mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi dia bahkan takut juga sama keluarganya sendiri.
orang-orang terdekat dia sendiri. Karena wajar bahwa Tuhan menghendaki hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Tapi di sini yang mau disampaikan adalah kalau itu firman Tuhan, pesan Tuhan, dan untuk memuliakan nama Tuhan, dia mendapat keberanian untuk sang raja. Meskipun melawan semua orang di zaman itu yang mengagungkan Baal. Dan di ayat yang selanjutnya dikatakan, dengan hikmat Tuhan saya percaya. Di ayat 31, tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu dan menginginkan dia mati karena dia merobohkan tiang Baal dan dia membakar korban bagi Tuhan dengan tiang dari mezbah Baal itu. Kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Luar biasa Bapak Ibu. Orang yang tadinya takut untuk keluar bahkan dari tempat persembunyiannya. Orang yang tadinya takut pada keluarga dan orang-orang di masa itu, di kota itu. Berani menyatakan bahwa biarlah Baal itu membela dirinya sendiri karena dia percaya bahwa Tuhan yang ada bersama dengan Gideon. Dan apa yang dia lakukan adalah dengan kekuatan dari Tuhan. Di ayat 34 dikatakan, Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya sangkakala dan orang-orang Abiezar dikerahkan untuk mengikuti dia. Ketika kita mau taat pada Tuhan, Roh Tuhan bisa bekerja Bapak Ibu. Roh Tuhan yang akan menguasai kita. Meskipun ketakutan itu datang berkali-kali, tapi kasih karunia Tuhan itu tidak pernah terlambat dan lebih besar mengatasi segala ketakutan kita. Kemudian kisah takutnya Gideon itu bukan selesai sampai di sana Bapak Ibu. Di ayat selanjutnya dikatakan, berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku akan membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi. Dan ini adalah tanda kedua yang Gideon minta pada Tuhan. Ketika dia takut, ketika dia bimbang, lari pada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bahkan ada tanda ketiga yang Gideon minta. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarkan aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Allah kita luar biasa Bapak Ibu. Dia memahami ketakutan kita, apa yang ada di dalam hati kita. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Dia Allah yang ada di dalam setiap kita. Dia Allah yang memberikan kita keberanian, memberanikan kita, dan membuat kita pada awalnya itu adalah orang-orang yang berani bersaksi, berani hidup dalam kebenaran, berani sungguh-sungguh berkata sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena itu kita boleh dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia.
tetap dengan sopan, dengan takut, dengan gentar, tetapi kita boleh berkata, Dia Allah kita, Bapa kita, Tuhan kita, karena Tuhan Yesus sudah lakukan pengorbanan sekali untuk selamanya. Mari Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh berkata, Tuhan Yesus berdoa untuk saya. Tuhan Yesus berikan keberanian untuk saya. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami tahu Tuhan kami Allah yang memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran, untuk bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Kami berdoa agar kiranya hidup kami, setiap hari kami bangun pagi adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan kehidupan kami dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu dalam ibadah yang lainnya.